Baju santuy. Baju santuy. Aduh, sokap nih. Bisa. Yo. Welcome back to Koridor Bacot Santuy. Baca komen Twitter santuy. Here. Bacot santuy, Sial the in the world. Welcome to my channel again. Di Koridor Bacot Santuy, QG Bacot Santuy, Koridor Baca Komen Santuy Hirup. Ya. Gimana skapsnya nih bro? Ya langsung aja cek di tweet gua kemarin ya lah. Kok ada breaking news dari beliau gitu ya. Menurut Kompas gitu bro ya. Kadang aku jijik aja gitu. Aduh gimana sih? Memang kata gue juga bro. Cek aing ge naon. Memang udah cringe ke ubun. Kata gue juga kenapa sih? Gitu. Ketika Anda sudah dewasa kan jadinya aja kan. Anda mengeluarkan statement yang mungkin agak sedikit blunder. Untuk fans tapi ya. Ya cuman kita nggak tahu ya. Kita ulas gitu ya bro ya. Di komen-komen kalian gitu ya. Jargon ash itu ya. Mungkin dia sudah mulai dewasa gitu. Sudah tumbuh dewasa gitu ya. Kan kata gue juga apa gitu bro. Kenapa gitu loh. Coba kita sebelum berkomentar lebih panjang lagi gitu ya Koridor ya. Nih voucher dulu. Nah cocok. Gua pengen lihat komen-komen kalian. Kadang sulit ucapkan jargon ash. Makanya jangan ash. Kata gue juga alas ya boy. Udah paling cocok gitu bro. Kata gue juga menjilat ludah sendiri itu gak jijik. Mau gimana juga bro. Menjilat ludah sendiri itu gak jijik sans. By the way baju macan. Aduh nih ketahan rambut gue. Baju macan gue lagi dicuci jadi gue pakai baju ini. QG di First Heart kemana aja lu kipak. Mana aja ya biasa lah ya. Itulah memang gak pernah lihat kanan kiri gitu. Terlalu kanan aja dah. Begitulah memang. Susah. Pelin-pelan kayak pingpong apa anjing. Finding who ask. Finding who ask anjing. Si paling gorengan. Si paling gorengan kipak. Ini apaan sih? Kami tolak demo. Apa sih? Ini mah demo dibalas demo. Apa sih? Kami tolak demo tapi lu demo. Gimana coba? 1 korban dikeroyok, 4 begal melawan, 2 begal mati, 2 melarikan diri. Korban malah ditetapkan tersangka, 2 begal jadi saksi. Waduh, ya gini nih. Gue tuh bukan kapasitas gue sih bro kayak gini tuh ya. Karena tetap aja pihak yang berwajib untuk meluruskan bagaimana baiknya gitu. Karena ini bukan kapasitas gua, nggak ngerti juga gua begituan gitu bro, mesti hukumnya ya gitu. Cuman kalau boleh berpendapat dan berdiskusi gitu bro ya. Coba lu bayangin, misal nih boy ya, pasangan lu cewek gitu kan diperkosa di depan mata lu gitu, udah diperkosa digebugin. Nah kan gimana kita nggak emosi gitu kan ya. Cuman ya kita nggak boleh sampai membunuh gitu. Jadi ketika nampolin aduh mati kayaknya jadi emosinya harus tertahan. Sebenarnya ada baiknya gitu ya. Jadi karena seemosi apapun kalian tidak boleh lose control. Nah mungkin itu. Mungkin ya, gue gak paham soalnya. Gue gak paham gitu ya. Cuman kan sebagai manusia kan pasti bisa kelewat batas ya. Ngeliat, oh anjing cewek gue diperkosa digebugin. Begitu kan diambil duitnya gitu kan. Gak mungkin dong lu gak mau melukai lebih dan lebih gitu kan. Untuk gue sih agak apa ya. Ini kan based on Twitter aja ya. Based on tweet orang ya ini ya. 2 melarikan diri, korban malah ditetapkan tersangka, 2 begal jadi saksi gitu. Ini sempat jadi obrolan gue dan abang-abang nongkrong gue. Cah-cah nongs gue nih gitu ya. Kemarin gue bahas sama anak-anak. Kita melawan, 2 begal mati gitu kan ya. Jago banget berarti ya korbannya ya. Strong anjing. Gila Wu Chen. Apa sih kalau si Temon main sleeping dog anjing. Ilmunya kuat kali ya. Modar. Ya tapi kita gak ada yang tahu kan bro ya. Maksudnya kita anggap real aja kayak yang tadi aja yang gue contohin. Pacar lu diperkosa, digebugin, diambil duitnya gitu kan. Lu gak mungkin dong emosi lu tidak memuncak gitu kan. Ini kan konotasinya udah negatif nih ya. Begal. Ya kita sebagai hati nurani gitu kan bro kan. Pasti kita bantu lah. Kita melawan. Nah kita melawan. Bantu begal ya perkosa goblok. Iya maksudnya kita melawan gitu ya bro ya. Kita melawan. Dan tindakan yang kita lakukan untuk melawan itu kan susah menaker ketika kita sedang ditekan gitu kan. Namanya kita harus bener-bener reaction time-nya cepet banget kan di situ. Dan mungkin kalau memang realitanya ada CCTV kita anggap aja nggak sengaja kebunuh
gitu kan bro. Nah itu sih kalau menurut gue ya harusnya ada solusi lain lah gitu. Kita nggak tahu lah, gue juga nggak ngerti dan gue pun nggak tahu ya, gue juga nggak bisa menghakimi gitu. Dan gue pun mau gimana pun menyetujui yang diputuskan oleh pihak berwajib gitu ya bro ya. Kalau gue boleh berpendapat sih harusnya menurut gue ya, kan setiap tindakan itu pasti ada penyebab. Dan di saat penyebab itu tak terkendali, kita warga biasa butuh solusi. Jadi kasih jawaban pasti agar kita tahu cara bereaksi ke depannya. Itu sih bro. Begal, ketika ada yang menghajar begal akan diberikan hukuman tersendiri selama beberapa saat. Nerf masyarakat. Begal naik anjing bangsat. Negeri Wakanda update page 125. Begal naik, ketika ada yang menghajar begal akan diberikan hukuman tersendiri selama beberapa saat. Nerf masyarakat ngentot. Masyarakat akan diberikan hukuman apabila menghajar begal atau sejenis efek slow selama 2,5 tahun. Anjing, revamp pemerintah penyesuaian lebih berpihak kepada begal, cooldown unlimited. Anjing, aparat penyesuaian, aparat oknum akan lebih berpihak kepada hero yang goldnya lebih banyak. Aduh anjing, emang lucu penonton gua mati ada dua anjing. Tidak dua emang anjing penonton teh anjing. Aduh, tidak dua emang anjing penonton gua terbaik gitu. Kenapa ya? Mau di mana lagi Anda mencari seperti ini? Gak ada lagi boy. Lalu enak kadang-kadang doang rasa jijik lah, kita dari dulu jijik. Anjing. Ini bukti kalau jargon bisa perlahan mulai menggeser semua jargon dan sudah ada di puncak klasemen perjargonan. Lah, bukannya jargon korigor selalu di puncak gitu bro? Ada lagi emang yang bisa menggantikan? Kan kita mah bukan abang-abang paling nongkrong yang buat konten doang. Aduh anjing. Sampai ada anjir di Google kamus korigor gitu ya. Update terus tuh. Kan 2017 kan cringe gitu. Terus ketul why gitu loh. 2018 tuh bocah barbar. Bayi ganggu. Ganggu kurang gitu. 2019 Alasya boy so comely. 2020 hayu. 2021 kibak. 2022 bisa. Aduh anjing, where? Aduh, gak usah ngomong perjargonan lah. Jargon gue gak itu-itu aja. Update tiap tahun. Ada ntar kok kamusnya kita bikin lah ya. Kamus korigor. Buat buku kita. Kamus. Aduh kintil minjit. Mana sih pak? Wah anjing ada skripsinya. Aduh. Penggunaan bahasa prokem dalam unggahan video channel YouTube korigor. Goks anjing. Coba kita lihat nih boy. Gimana skripsinya? Banyak banget anjing. Nanti jadi tidak ada gorengan seru. Oh 2020 ini si paling kiri kanan anjing. Gue mah kanan, gue mah kiri. Itu 2020 tuh boy. Anjing. Dulunya tiap nama Ata muncul dengernya siap. Kalau gini ceritanya jadi Ata nggak siap. Emang nggak siap dia. Makanya kata-kata jangan itu mulu. Update. Tanggapan kami para Squee Living menghitung seberapa tinggi omong kosongmu bangsat. Coming soon core Armando versus Everybody. Wah ini ngeri juga sih. Sempet dibahas sama abang-abang tongkrongan circle gua nih, circle bestie gua. Aduh gimana ya bro. Gini deh gampang ya. Aduh kan jadi komentar kan. Kesel sih sebenarnya, kesel ya. Cuman gimana ya. Gini deh. Harus kita pilih-pilih kata-katanya ya. Simpelnya gini sih, gue punya analogi lain. Bukan masalah mahasiswanya, pihak berwajibnya. Cuman lebih ke subjek yang diomongin sama dia gitu. Dia terjadi pemukulan atau apapun, gue tidak mau bahas itu. Cuman lebih ke subjek yang dia bahas di internet yang rame gitu kan. Gue sih simpelnya gini ya. Ibaratnya nih boy, kita ganti analoginya ya biar tidak blunder. Analoginya kita rubah dengan yang dia bahas di internet ketika itu. Gue di sini gue geser deh. Ngebahas tentang hal yang nggak berubah sampai sekarang, yaitu penggunaan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Nih kita lihat ya nih. Detik Edu nih. Ini based on Detik. Kita satu berita dulu. Alasannya ya. Kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Warisan kolonialisme. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional didasari oleh sejarah kolonialisme Inggris. Inggris yang memiliki wilayah jajahan terluas mempengaruhi perluasan penuturan bahasanya oleh bangsa-bangsa jajahan. Oke, itu satu dari Detik. Biar nggak blunder kita cari lagi. Nih, dampak Perang Dunia Pertama. Bahasa Inggris bukanlah bahasa yang umum digunakan pada tahun 1900, bro. Ini berarti sekitar 120 tahun yang lalu dong. Berarti belum lama lah, baru 1 abad, bener kan? Saat itu para ilmuwan menggunakan bahasa Jerman untuk berkomunikasi dengan sesamanya
setelah Perang Dunia Pertama, ilmuwan Belgia, Prancis, dan Inggris memboikot ilmuwan Jerman dan Austria. Mereka tidak diperbolehkan menghadiri berbagai konferensi dan tidak dapat mempublikasikan karyanya dalam jurnal Eropa Barat. Akibatnya terbentuk dua komunitas sains dengan bahasa Jerman dan komunitas di Eropa Barat berbahasa Inggris dan Prancis. Pada tahun 1917, Amerika Serikat melakukan perang, terbentuk juga gelombang anti-Jerman. Oke, itu mungkin karena faktor komunis gitu kan ya. Dan bahasa Inggris adalah bahasa pertama negara Amerika, Antigua, Barbuda, Australia, Bahama, dan Barbados, dan masih banyak lagi sih. Jamaika juga salah satunya gitu. Dan mengutip dari yang tadi detik, Inggris meluas ke banyak negara di dunia. Berarti itu kan relate dong, kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional gitu. Dan pasti sudah didebatkan oleh ratusan puluhan jutaan orang di dunia. Pasti udah didebatin, karena ini berdampak di dunia. But sampai sekarang, kenapa masih bahasa Inggris? Gue orang Indonesia pengen dong bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Betul dong. Cuman tetap saja sampai detik ini bahasa Inggris karena aksinya dan dampaknya sebanyak itu bro di dunia. Itu cuman bahasa. Gimana ngomongin hal yang lain apalagi yang sakral yang lebih dari 100 tahun dan lu debatkan itu kan kayak ngapain gitu. Jadi menurut gue ya ada hal yang memang bisa dirubah, ada hal yang harusnya begitu aja sih gitu. Apalagi berhubungan dengan hal yang sakral ya gitu sih kalau menurut gue. Dan sudah ada sejak ratusan ribuan tahun gitu loh bro. Pasti kan bukan cuman lu doang gitu loh bro yang mendebatkan tuh. Banyak banget gitu men. Dan kenapa harus kita ngikutin lu? Itu sih sebenarnya ya gue ya. Point of view-nya lebih ke situ aja sih. Karena menurut gue ya kenapa gak bahasa yang lain aja sih gitu. Apa ya, kemiskinan kayak gitu, atau party kayak cewek kayak apakah yang didiskusikan atau dirubah atau diperdebatkan gitu. Ngerti gak sih maksud gue gitu. Seperti yang tadi gue bilang di awal, gue gak mau menyentuh hal yang kenapa digebukinnya, faktor apa. Enggak, ini gue cuma pengen ngebahas objeknya aja. Dan analoginya seperti bahasa Inggris itu gitu. Mudahnya seperti itu. Mungkin maksud dia pun tidak yang langsung memprovokasi atau menggiring opini. Gue pun gak tahu gitu ya. Mungkin, tapi kenapa ini sampai meledak, pasti ada beberapa kata-kata yang mungkin menggiring orang untuk ya ini benar, mungkin. Ini kalau memang cuma diskusi, itu kayaknya nggak jadi masalah. Intisari yang bisa diambil dari obrolan gue ini sebenarnya pemilihan kata ketika lu publish di sosial media tuh bener-bener penting bro, gitu. Karena banyak orang yang bisa memutar balik gitu kan, bangsat-bangsat SJW, terus pemahaman orang berbeda-beda gitu. Mungkin lu maksudnya cuma berdiskusi aja, mungkin. Gue nggak tahu juga nih, gitu. Karena banyak yang di-share sangat kontradiktif sekali gitu kan, nyerang banget gitu. Itu kan susah ya orang tuh, apalagi di sosial media ya. Apa yang dipikirin orang tuh banyak banget macamnya gitu men. Tapi kan alangkah baiknya gitu kan kita benar-benar netral dan tidak menggiring aja sih gitu. Kalau menurut gua ya, apalagi ada disclaimer lah kalau memang lu mau berdiskusi kayak gitu sih menurut gua ya. Jadi ini yang bisa kita ambil tuh dari kejadian-kejadian ini ya. Ya mungkin ya salah-salah kata aja gitu untuk publish di sosmed, di blunder, di twist ya begini gitu loh bro. Jadi ya makanya berhati-hatilah untuk publish something gitu loh di sosmed gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang karena kebanyakannya podcast, jokes nongkrong gitu, curhat-curhat nongkrong gitu kan banyak banget ya tahun ini ya. Dari situ ada beberapa pihak pun yang melihat ya ngobrol gini aja santuy. Dari situ sih mungkin pemicunya gitu ya. Jadi mungkin kita maksudnya diskusi tapi kita lupa atau kita hilaf dan blunder ngebahas topik yang lu mau ngomongin, jadinya malah nyerang diri sendiri gitu. Jadi bumerang gitu loh bro. Makanya hati-hati aja kalau mau posting sosmed gitu. Bener-bener kata-kata terus dipilih gitu. Mending ambigu sekalian aja gitu. Ya karena gue di sini pun gue nggak bilang kan sakral itu apa. Dan ini kan yang gue bahas negara dongeng. Gua tadi mimpi gitu. Saya tadi mimpi, cerita mimpi gitu. Di negara dongeng memang agak suka ambigu gitu, bahaya. SJW banyak dongeng, fairy tale lah pokoknya. Iya kayak gitu. Makanya harus hati-hati lah intinya ya kalau mau posting di sosmed sih bro gitu. Karena apapun yang lu publish di publik ya itu milik publik juga sih gitu. Suka ada ngetus anjing. Apalagi apa ya, kita gak usah ngomongin orang yang punya pengikut deh. Orang-orang yang gak punya pengikut aja di blow up bangsat gitu loh. Maksud gua dalam arti kacamata gua misal gitu ya. Ya yang gak salah-salah banget be aja gitu. Tapi kan wah gorengannya teh gosong gak. Udah gosong jadi kering lagi, jadi enak lagi. Terus aja gitu di negeri dongeng mah bro. Ya jadi kan susah gitu untuk berpendapat atau apapun gitu loh bro. Jadi harus benar-benar milih kata. Bukan gak boleh berdemokrasi, bukan gak boleh berpendapat gitu loh bro. Kita tuh sangat sekali boleh berbicara, tapi ingat ketika kita sudah orasi dan turunlah hasilnya, kita harus sudah siap beradaptasi. Gak bisa yang namanya mikirin diri sendiri doang. Ya elit global tuh mikirin bukan buat mereka doang kok, percaya sama gue. Buat rakyat juga. Rakyat negeri dongeng. Ya pokoknya jangan terlalu mikir negatif lah elit global juga bro. Middle elite juga mikirin kok rakyat bro gitu. Jadi jangan terlalu negatif juga bro. Itu kan kita teh jutaan boy, banyak yang mikirin gitu. Elit global gak buat podcast, kan dia kan bisa langsung menentukan. Ngapain dicurhatin, saya menentukan kok. Ngapain dia bikin podcast. Ya gue udah ngomong gini juga bisa jadi blunder gitu. Ya cuman cobalah gitu. Kita cobalah bareng-bareng gitu di sini berdiskusi. Makanya harus butuh disclaimer aja kalau salah kata ya maafin gitu aja.
Kalau sekarang bukan gitu. Kalau salah kata jangan dilaporin gitu. Bahaya kalau sekarang ya. Kayak gitu sih, serba salah juga sih bro ya. Jadi makanya gue mau baca santuy aja sama open Facebook, udah gak bisa ngapa-ngapain. Bingung gue juga. Aduh, si nongkrong sih paling nongkrong. Itu dampak si paling nongkrong ini tuh. Sebel gue. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, kekesalan doang. Mulai resah sih sedikit gitu ya. Cuman yang nggak boleh gitu dong. Kita kan apa ya? Tetap berkembang dan adaptasi. Terus gini, ada yang pernah komen di gue ya, kayak asik tuh nggak harus tongkrongan. Itu bener sih bro. Gimana ya? Gak tau kenapa deh. Mesti comment section gue juga ada beberapa saat ini tuh kayak si paling nongkrong, bukan yang ledek ke gue, bukan. Cuman lebih ke ya pengen dibahas gitu. Cuman ya penonton gue tuh kayak mungkin learning sama gue, jadi kayak sarkas ambigu gitu. Sarkas ambigu juga gitu, bukan ke gue itu. Ya karena mungkin mereka tuh tahu apa yang gue rasain juga sih gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih bro. Kalau mereka si paling nongkrong, si paling abang-abangan, yang hidupnya tuh minum plastik mulu gitu kan. Nah SMA kan, sebenarnya zaman sekarang juga pada ngalamin kok boy. Minum-minum di pinggir jalan atau apalah gitu ya. Ya hal kenakalan remaja lah gitu ya. Yang sama gue lakukan seperti gue gitu. Mungkin kalau gue dulu nonton Killing Me Inside gitu kan ya, di pinggir jalan gitu kan, mosing gitu. Kalau sekarang ya zamannya dugem di Senopati mungkin ya. Gue gak ada yang tahu bro gitu. Memang sudah zamannya seperti itu gitu. Toh sama aja sih sebenarnya. Iya gak sih? Karena gue baru ngerasain kalau gapnya tuh anjing kerasa sih. Jauh sih bro. Iya, dari Nokia N-Gage ke iPhone 13 tuh jauh bro. Itu jauh banget bro, sumpah karena kita tuh saksi teknologi dari jelek sampai bagus. Iya gitu, sampai bagus sampai sekarang gitu kan. Dan kita masih muda. Gitu, tetap masih muda gitu kan ya. Mereka itu langsung teknologi yang high tech gitu kan. Nggak ada salahnya dong sebenarnya kan. Jadi ya harus tetap bijak aja ya. Gak usah yang paling abang gitu. Ya be aja gitu maksud gua. Dia namanya juga lu hidup doang gitu kan. Mau gimana anjing? Iya gak sih? Di IG gue tuh ada beberapa tuh yang suka curhat kayak posting di sosmed katanya gitu kan. Cuman buat flexing, posting minum-minum atau nggak healing katanya gitu kan. Ya mungkin teman-teman gue kayak gitu bang. Ya oke. Ya nggak apa-apa, masih mending daripada dia paling nongkrong, paling asik, ketemu cuman buat konten. Nah jangan. Itu aja sih sebenarnya, mendingan kayak gitu, flexing aja. Kalau nggak karena konten nggak nongkrong gitu boy. Nggak nongkrong gitu. Gitu ya. Nggak paling abang gini gitu. Abang gini enggak boy. Kayak gitu ya. Karena kalau misalkan memang dia nongkrong sering tanpa konten, ya harusnya munculnya nggak karena konten doang. Pokoknya mabuk. Iya kan kayak gitu. Ya memang susah sih ya mencari pertemanan seperti itu, wajar lah. Kan memang biasanya kalau public figure tuh jauh dari pertemanan bro. Gitu. Karena mereka tuh, aduh lu tuh gak ngerti gua apa. Gak ngerti. Capek bikin konten. Gitu. Biasanya gitu. Makanya temennya jauh. Biasanya nyari temennya yang satu perasaan gitu. Yang ngerti gue gitu. Sosmed itu menekan saya, anxiety. Tapi wajar sih mereka kayak gitu sih sebenarnya bro. Soalnya kalau misalkan public figure punya temen ya, temennya memang anjing-anjing sih. Malah dijadiin kesedihannya public figure itu jadi konten. Bangsat. Aduh, itulah makanya public figure gak banyak punya teman. Untung saya bukan public figure. Bukan saya. Saya mah orang biasa kan. Saya orang biasa, yang kebetulan terkenal. Aduh, kayak gitu sih bro ya. Bingung sih ya gitu. Sebenarnya banyak sih ya bro yang pengen gue kayak apa ya, yang sebel, kesel gitu ya. Cuman ya itulah pemilihan kata sih bro. Disclaimer pun harus banyak. Karena gimana ini publik ya boy. Jadi ya agak sulit gitu. Kita bisa sarkas-sarkas aja gitu kan, biar seru gitu kan. Emang gue Twitter for iPhone. Alah ini tuh iPhone Isal. Salah wae kenapa sih Sal? Suka minjemin mulu handphone. Jadi aja Twitter for iPhone mulu. Ah gimana sih lu? Nih handphone gue mah lihat tuh Android number 1. Yang pertama, yang kedua. Nih, tuh nomor 2 nih. Ini yang Isal. Nih. Yang gua soalnya udah dikasih ke Isal. Jadi gua kadang-kadang minjem buat story doang. Tapi lupa. Gitu. Suka ketinggalan, biasalah. Kan lu bisa cek DM gua. Balasannya itu Sal. Itulah. Makanya, aduh, jadi public figure mau fuckboy jangan bodoh. Harus repot memang, mau gimana juga boy. Ya sebenarnya semua pendapat tuh ada yang iya, ada yang tidak, ada yang benar, ada yang baik. Jadi kalau kata teman mah yang baik diambil, yang buruk dilepehin. Gitu ya bro ya. Intinya berhati-hatilah di sosial media. Itu aja sih intisari dari sini gitu ya bro. Kalau lu mau posting kenakalan atau apapun, sebenarnya bebas aja selama bukan milik publik sebenarnya. Apapun itulah sebenarnya bro. Dan sebijak mungkin lah kalau lu posting gitu. Karena ya gimana ya, tergantung juga image lu apa juga di sosmed sih gitu. Ya tapi kalau image
bercanda gitu kan. Waduh, santun gitu kan. Udah santun terus family. Family tipis-tipis juga kesedihan. Ya pokoknya kalau yang image banyak menjaga itu tidak salah. Tidak salah sama sekali karena setiap orang punya pilihannya masing-masing. Dan tergantung kalian-kalian juga yang menjaga image kalian di sosmed, dan itu hak kalian gitu ya. Kalau tiba-tiba dari alim langsung bitches gitu kan, wah susah, nggak mungkin dong, langsung guys gitu kan. Jadi ya tergantung kalian aja mau gimana. Yang penting berhati-hatilah dalam bersosmed, mau posting apapun kayak gitu bro ya. Masih cringe nggak kalau ditonton gitu? Gue cringe nonton yang video gue lama, cringe parah gitu, jijik. Tapi gue ketawa dan terhibur gitu bro. Dan gue bangga akan hal itu. Beda tuh kalau Ata ngomong kayak gitu, beda tuh. Ya kan? Ya kayak gitulah contohnya bro. Kalau lu mau berpendapat cuman melebarkan perisai blunder. Nah, seperti itulah. Kayak gitu contohnya bro. Memang agak susah sih untuk diajarin secara gamblang karena memang banyak orang yang nggak pantas di situ sebenarnya. Gitu ya. Skill komunikasinya tuh harus tinggi dong. Gitu ya. Makanya Close the Door laku. Om Ded jago sekali. Saya bangga, panutan. Panutan tuh emang. Bisa aja gitu loh. Iya, pokoknya serang recovery. Nah, itulah memang ya harus begitu mau gimana pun ya bro ya. Gitu. Agar kita tetap bisa berbicara, menikmati, bersenang-senang gitu kan, tanpa tidak menggiring opini ke hal yang buruk. Dah lah segitu aja lah bro mungkin. Baca santuy kali ini. Setelah itu channel gue, share, like, and subscribe. Peace.